Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hasan's Channel. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan sharing-sharing terkait dengan SKB Kementerian Agama khususnya untuk praktik kerja. Nah, kebetulan kemarin aku tuh ikutnya SKB Kemenak di tahun 2019. Namun karena ada pandemi COVID-19, jadi SKB-nya terpaksa diundur hampir kurang lebih 1 tahun ya guys. Jadi kita pelaksanaannya tuh kemarin September 2020 dan dilaksanakan secara virtual. Nah, teman-teman nih sebelum kita mulai sharing-sharingnya terkait SKB Kementerian Agama praktik kerjanya, jangan lupa buat subscribe channel kita, Hasan's Channel, dan jangan lupa buat nyalain notifikasi loncengnya ya, biar nggak ketinggalan update info CPNS selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, teman-teman sebelum kita mulai, apa saja daftar pertanyaan dan apa saja yang diujikan pada saat praktik kerja SKB Kemenak tahun 2020 kemarin? Sebaiknya teman-teman siapin kertas dan pulpen untuk mencatat bagian-bagian penting yang teman-teman bisa pelajari ketika selesai mendengarkan video ini ya teman-teman. Oke, udah siap ya peralatannya? Oke, kalau udah siap, kita langsung mulai aja nih teman-teman. Nah, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, bahwa SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang Kementerian Agama untuk formasi CPNS tahun 2019 itu dilaksanakan pada tahun 2020, kurang lebih 1 tahun setelah diumumkannya peserta yang lolos dalam seleksi kompetensi bidang. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelaksanaan SKB ini terpaksa diundur untuk mengevaluasi lagi bagaimana sebaiknya pelaksanaan SKB itu berlangsung selama pandemi COVID-19. Nah, selama ujian SKB Kemenak kemarin itu dilaksanakan secara virtual nih. Pada saat pelaksanaannya ada 2 orang penguji nih. 2 orang penguji itu 2 orang penguji yang aktif. Sebenarnya ada 3 orang ya. Namun 1 orangnya tuh sekedar mendampingi si penanya yang satu. Jadi ada 2 layar. 1 layar penguji pertama dan 1 penguji layar kedua. 1 layar penguji kedua. Si penguji pertama nih 2 orang. Di si penguji kedua sendirian tapi wajahnya nggak nampil nih. Salah satu kelemahan seleksi kompetensi bidang yang dilaksanakan secara virtual itu kualitas jaringan harus benar-benar bagus ya teman-teman. Selain itu juga kalian benar-benar membutuhkan perangkat untuk bisa mendengarkan dengan baik apa yang diucapkan oleh penguji. Karena belum tentu semua penguji memiliki perangkat input suara atau mikrofon yang baik dan memadai sehingga kurang etis jika kita selaku peserta SKB itu meminta agar penguji mengulangi kembali pertanyaannya. Sehingga benar-benar di sini peserta SKB diharapkan untuk mampu mendengarkan dengan baik serta memperhatikan mimik dari penguji, apa yang diinginkan dari si penguji agar si penguji tidak menangkap kesan bahwa kita mengulur-ulur waktu untuk berpikir dengan melakukan trik menanyakan pertanyaan kembali kepada penguji. Seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya nih ada 1 orang admin nih. 1 orang admin ini melakukan pembukaan sebelum kita melakukan tanya jawab dengan penguji. Jadi beliau memastikan bahwa kita sudah siap untuk melaksanakan ujian secara virtual. Nah, kebetulan kemarin aku tuh ujiannya kurang lebih 30 menit untuk sesi praktik kerja
Dan 30 menit ini udah full tanya jawab tanpa ada jeda. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, apa saja sih inti yang diujikan pada saat SKB Kementerian Agama, khususnya untuk materi praktik kerja? Jadi ada 4 poin. Ada 4 poin penting yang dinilai dalam SKB Kementerian Agama ini ya guys. Yang pertama tuh penguasaan bidang jabatan, yang kedua pengalaman dalam bidang jabatan, yang ketiga kemampuan bahasa asing, dan yang keempat kemampuan dalam penggunaan teknologi teman-teman. Nah, dalam 4 topik ini ada banyak lagi penjabarannya. Nanti kita lanjut lebih detail, so stay tune di Hasan's Channel. Nah, kita bahas nih, penguasaan bidang jabatan. Jadi penguasaan bidang jabatan ini tergantung dari formasi yang teman-teman lamar ya. Kebetulan aku kemarin ngambilnya formasi guru ahli pertama untuk bidang studi tertentu ya. Untuk bidang studi jadi aku daftarnya bukan untuk guru kelas tapi untuk guru bidang studi mata pelajaran. Dan ada beberapa hal yang ditanyain di sini. Yang pertama tuh perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu meliputi penulisan tujuan pembelajaran beserta langkah-langkahnya. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran meliputi penguasaan materi, kegiatan pembelajaran sesuai sintaks dari model yang digunakan, serta penilaian pembelajaran. Jadi baiknya nih teman-teman, sebelum sebelum hari H ujian SKB dilaksanakan, baiknya udah prepare perangkat pembelajaran, baik itu berupa RPP, LKPD, PPT, ataupun lembar evaluasi, dan juga bahan ajar udah lengkap dan disusun sendiri. Ini udah kalian udah pegang poin maksimum apabila teman-teman udah siapin perangkatnya, dan perangkatnya itu dibikin pure oleh teman-teman sendiri dan dikuasain ya. Karena beberapa saya lihat peserta SKB itu sekedar mendownload dan sekedar membeli perangkat dari penyedia jasa perangkat pembelajaran. Jadi baiknya teman-teman sediain sendiri. Nah, adapun list pertanyaan yang kemarin aku diuji ini tuh, yang pertama nih, bagaimana langkah-langkah menyusun tujuan pembelajaran? Nah, kan dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu ada beberapa langkah. Ada langkah A, B, C, D. Nanti kita bahas di konten selanjutnya ya. Kemudian yang kedua, apa keterkaitan antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran? Ketiga komponen ini sangat berkaitan penting. Tujuan pembelajaran di sini kan untuk sebagai tolak ukur minimum apakah kompetensi dasar yang kita ajarkan itu tercapai atau tidak. Dan cara mengetahuinya apakah ia tercapai atau tidak dengan melakukan evaluasi. Sebelum dilakukan evaluasi, terlebih dahulu kan kita mengajarkan kompetensi dasar yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Di sini teman-teman wajib mengerti dan kompetensi pedagogik teman-teman benar-benar diuji pada saat ujian praktik kerja di formasi guru. Yang ketiga nih, apa saja media pembelajaran yang Anda bawa saat ini dan coba perlihatkan. Pada saat itu kan kita ujiannya secara virtual nih teman-teman. Secara tidak langsung kita juga dituntut untuk menyediakan media pembelajaran yang dilaksanakan secara laring atau di luar jaringan atau secara offline gitu. Jadi kebetulan nih alhamdulillah pada saat SKB saya benar-benar lengkap prepare bahwa segala media pembelajaran yang digunakan baik secara
tatap muka. Jadi saya perlihatkan bahan ajar yang benar-benar saya susun sendiri. Bahan ajar yang saya susun sendiri dan kebetulan di covernya benar-benar menarik dan penguji itu tertarik untuk melihat lebih detail bahan ajar yang saya kembangkan. Kemudian apalagi yang kamu punya selain bahan ajar? Oh ini Pak, saya kembangkan virtual lab. Jadi virtual labnya ini kebetulan adalah tugas akhir saya. Jadi penguji tertarik lagi, apa ini ya, kebetulan sangat dibutuhkan pada saat pandemi saat ini. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu poin tertinggi saya pada saat ujian praktik kerja. Nah, yang keempat nih, kita disuruh praktikkan bagaimana kegiatan pendahuluan pada saat proses belajar mengajar. Jadi, kepada proses belajar mengajar, kegiatan pendahuluan itu ada beberapa step ya, dan itu pun stepnya pada umumnya itu sama, bergantung lagi pada model pembelajaran yang kita bawakan. Pokoknya kita membawakan pelajaran itu di kegiatan pendahuluan harus membuat peserta didik tertarik dengan materi yang akan kita bawakan pada hari itu. Bagaimana cara membawakannya? Nanti kita bahas di konten selanjutnya. Kemudian yang kelima, bagaimana teman-teman menyikapi jika ada siswa yang tidak memahami penjelasan dari Anda selaku guru? Nah, nanti kita ulik juga nih di konten selanjutnya ya. Kemudian yang keenam, kita disuruh coba praktekkan bagaimana cara kita memberikan pertanyaan pada siswa dan bagaimana cara kita selaku guru menanggapi pertanyaan dari siswa. Nah, teman-teman bisa prepare dari sekarang bagaimana cara teman-teman melontarkan pertanyaan yang baik dan cara menanggapi pertanyaan yang baik. Yang ketujuh, teman-teman dicoba untuk mempraktikkan bagaimana cara menutup pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa menutup pembelajaran itu tidak hanya sekedar mengucapkan wassalamualaikum sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, tetapi ada hal-hal detail bagaimana seorang guru itu menutup pembelajaran dengan baik. Nanti kita bahas lagi nih selanjutnya di video selanjutnya. Makanya jangan lupa untuk nyalakan notifikasi dari channel ini. Nah, lanjut lagi yang ke-8 nih, kita ditanyain apa saja sih alat evaluasi yang teman-teman ketahui. Seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa alat evaluasi itu ada 3. Ada yang dari aspek kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Nah, teman-teman harus tahu tiga cara menilai tiga aspek ini. Selanjutnya nih, pengalaman dalam bidang jabatan. Nah, aku pengen ngucapin selamat bagi teman-teman yang memiliki pengalaman mengajar baik di sekolah maupun di bimbingan belajar, sebab pasti teman-teman memperoleh nilai di sini. Teman-teman berdoa aja semoga saingan teman-teman tuh waktu pengabdian di sekolahnya tuh lebih singkat dibandingin teman-teman, jadi teman-teman unggul poin di aspek yang ini ya. Kemarin aku tuh nggak mengabdi di sekolah secara langsung, melainkan menjadi asisten dosen selama kurang lebih 4 tahun, namun juga masuk hitungan dalam pengalaman dalam bidang jabatan karena linear kan dosen dan guru itu kurang lebih sama ya. Seperti itu. Nah, list pertanyaannya tuh seperti ini. Sebelumnya pernah mengajar di mana? Kemudian tahun berapa hingga mulai tahun kapan dan berakhir kapan? Terus selama mengajar tugas pokoknya apa? Seperti itulah. Nah, untuk kemampuan bahasa asing di sini teman-teman aku saranin untuk menguasai lebih dari 2 dan tidak hanya sekedar mengatakan bahwa saya menguasai lebih dari 2 bahasa, sebab kalau teman-teman lagi nggak lucky atau lagi nggak beruntung, teman-teman bakalan benar-benar diuji untuk kemampuan bahasa asing itu. Dan usahain benar-benar teman-teman tahu
Soalnya kalau kebetulan teman-teman dapat interviewer yang pandai dalam bahasa asing, teman-teman bakalan diajak berdiskusi dalam bahasa tersebut. Adapun list pertanyaannya tuh bahasa apa saja yang teman-teman kuasai selain bahasa Indonesia, kemudian coba teman-teman berbicara menggunakan bahasa asing yang teman-teman kuasai, setidaknya introducing-nya, perkenalan dalam bahasa yang teman-teman kuasai. Kemudian dalam beberapa kasus seperti yang saya ucapkan tadi, ada interaksi tanya jawab menggunakan bahasa asing yang teman-teman ucapkan bahwa teman-teman kuasai. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kemampuan penggunaan teknologi. Jadi di sini untuk rubrik penilaiannya tersendiri, saya lihatnya ini setidaknya minimal menguasai 5 aplikasi Microsoft. Baik itu Microsoft Word, PowerPoint, Publisher, Picture Manager. Pokoknya itu Microsoft Word minimal 5. Namun teman-teman ungkapkan saja aplikasi apa saja yang teman-teman kuasai selain dari Microsoft. Itu pasti jadi pertimbangan penguji. Kemudian saya sempat ditanya tuh apa inovasi pemanfaatan teknologi sesuai dengan bidang jabatan Anda. Jadi saya sempatnya bilang bahwa saya pengen ngembangin virtual lab berbasis Android. Karena kan dilihat kecenderungan pelajar saat ini tuh dia kecenderungannya untuk memegang handphone itu sangat mendominasi waktu dalam 24 jam pasti sering banget lah ya pegang handphone. Jadi saya pengen buat inovasi pembelajaran dengan menggunakan virtual lab berbasis Android. Pokoknya teman-teman ditanyain inovasi apa, nanti selanjutnya bagaimana cara ngembanginnya, bisa teman-teman pikirkan bekerja sama dengan tim IT gitu lah. Ya. Oke teman-teman, sekian dulu sharing kita tentang SKB Kementerian Agama, khususnya untuk bidang praktik kerja, formasi guru. Ini masih fresh-freshnya ya, kita sharing-sharing pertanyaan list SKB-nya. Selanjutnya kita bakalan ngulak-ngulak bagaimana trik-trik untuk memaksimalkan nilai praktik kerja ini, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe Hasan's Channel dan nyalakan tombol loncengnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like ya jika benar-benar video ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.